Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina shiyama syahri ramadhana lima syahida minhum asy-syahra la'allahum yattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Qasas al-ayah sab'un wa sab'una. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadek pandai, bondo kandung, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak yang kita sayangi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah ba'dal isya menjelang tarawih rahimakumullah. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sehat wal afiat dan bisa untuk melaksanakan malam Ramadan dengan mendirikan berbagai ibadah. Sebab kita yakin dengan hadis Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan mungkin dengan salat tarawih, salat witir, baca Al-Quran, jago tengah malam salat tahajud dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosanya yang telah berlalu. Semoga Bapak Ibu segala dosa yang terlanjur kita lakukan Allah hapus dan kita bisa istiqomah selalu, hendaknya kita bisa hadir, jangan ada seorang pun kita yang tereliminasi. Sampai akhir Ramadan kita menjadi para pemenang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam wajib kita Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam waktu yang relatif terbatas, kira-kira mungkin 15 sampai 20 menit ke depan, kita coba menyampaikan tausiah yang pengurus bagi amanah untuk disampaikan terkait dengan pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Tadi kita baca surah Al-Qasas ayat 77. Kini kita terjemahkan. Wabtaghi, dan carilah, bima ataakallahu daral akhirah, terhadap apa yang telah Allah titipkan kepadamu untuk kebahagiaan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bahagianmu berupa kehidupan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau ingin lagi judul, tahu saya kita lagi judul dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Sebelum kita menjelaskan fahmul ayah, pemahaman ayat ini, kita coba mencari munasabatul ayah bi ayati qabliha. Relevansi antara ayat itu dengan beberapa ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-76, Allah menjelaskan tentang kisah Korun. Siapa Korun apa ibu? Ketika disebut nama Korun, pasti kita langsung terbayang orang nan paling kayu. Yang kayu tapi kedekut dibanamkan ke dalam bumi. Sekilas kita sampaikan tentang kisah Korun itu. Apa ibu? Korun itu hidup pada masa Nabi Musa. Dan ternyata Korun itu bersaudara dengan Nabi Musa. Jadi Korun itu nama ayahnya Yasar. Nama ayah Yasar Qahid. Sedangkan nama Nabi Musa, nama ayah Nabi Musa Imran. Nama ayah Imran Qahid. Jadi datuknya sama, kakeknya sama. Qahid ko punya anak Yasar, punya anak Imran, Imran punya anak Nabi Musa, Yasar punya anak Korun. Jadi kalau bahasa Jawa atau sepupu. Jadi ayahnya kakak beradik. Korun kau apa ibu? Pada awalnya hidup melarik, payah, sengsara. Makan saja payah, kemudian memenuhi kebutuhannya sehari payah. Anak istri baru bisa makan setelah Korun pulang berusaha untuk mencari anak yang bisa dimakan pada hari itu. Sehingga suatu hari Nabi Musa berkunjung ke rumah Korun. Ditanya dari Nabi Musa, "Wahai Korun, ba'a kabarmu wahai Korun?" Dijawab oleh Korun, "Wahai saudaraku Musa, tentu engkau tahu ba'a dengan kondisi aku. Ambo yo payah untuk makan kok. Ambo lay taat, awalnya taat Pak Bu. Korun kok taat beribadah pada awalnya. Lalu aku cek Korun, wahai Musa, tolonglah doakan ambo supaya kehidupan ambo malarek kok Allah berikan kemudahan. Ambo bisa menjadi orang yang berkecukupan sehingga nanti ambo lebih taat kepada Allah." Orang apa ibu kalau ketika miskin berdoa supaya lebih kayu, supaya lebih taat. Ternyata Korun lah kayu, tidak tambah taat. Lalu Nabi Musa Pak Jibu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan keberkahan rahmatmu ya Allah, berikanlah kemudahan kepada Korun." Lalu Nabi Musa mengajarkan Korun cara mapu ameh, mana namanya itu? Membentuk ameh jadi cincin segala macam. Ditekuni oleh Korun dengan izin Allah. Akhirnya Korun menjual ameh dari sekete laku, kemudian laku, terus bertambah-tambah hartanya. Sampai akhirnya harta Korun melimpah ruah dengan izin Allah. Lalu kena hartanya melimpah ruah lah banyak. Pada masa itu tiba perintah ke Nabi Musa untuk meminta zakat kepada umatnya, termasuk pada Korun. Ketika diminta zakat oleh Nabi Musa kepada Korun, Korun ko kiki balapi sampilik karyang. Orang Pak Ibu kalau kayu sebagian model itu. Lalu nak lama bagi zakat dan ini suku memamerkan kemewahannya. Kama pai nyo pakai kemewahan, pakai baju yang paling gagah, yang paling indah, barisan tentaranya, pemacikan luar biasa raminya. Sehingga ketika itu umat Nabi Musa keceknya, alangkah bahagianya Korun, orang malarik, inilah kayu gadang. Sehingga terkenal waktu itu yang paling kaya adalah Korun.
Tapi korun sampilik nak namu bersedekah. Ditambah cerita Pak Jibu, Allah lah sampilik karyang, kemudian nak namu bersedekah, suku meremehkan orang lain. Bahkan korun memfitnah Nabi Musa. Kecek korun kepada para pengikut Nabi Musa. Wahai Bani Israel, mangal dikuian perintah Musa tu. Masa arato kadiagian pulau zakat keceknya namanya berkurang lah ratu awak. Kecek korun bagi fitnah. Sehingga waktu itu Nabi Musa ketika diajak korun berzakat nak namu, maka Allah perlihatkan kekuasaannya. Ba'a terjadi yang korun Pak Bu, Allah menenggelamkan seluruh harta bandonya yang luar biasa banyaknya, tenggelam masuk ke bumi. Sehingga kini orang kalau dapat barang perhiasan dalam tanah orang harta karun, ditenggelamkan sampai jauh ke dalam. Bahkan dalam tafsir disebutkan hampir sampai ke dasar bumi. Begitu jauhnya tenggelamkan Fir'aun. Fir'aun membana, wahai Musa, tolong doakan aku ya Musa agar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasilah menjadi bubur. Nabi Musa nak namu mendoakan, akhirnya Fir'aun tenggelam sampai hari kini Pak Jibu. Setelah Allah menjelaskan tentang kondisi Fir'aun, orang kaya yang awalnya miskin, lah kayanya sampilik karyang nak namu berzakat, nak namu bersedekah, nak namu membantu orang lain, bahkan meremehkan orang lain. Maka pada ayat ini Allah jelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Harta yang Allah titipkan kepadamu itu cari untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dia Pak Ibu, harta yang kita miliki itu kata Allah pakai untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kita merasa takjub Pak Ibu, ada para muhsinin dengan harta yang Allah titipkan kepadanya bangun sebuah masjid. Contohnya Masjid Al-Hakim di Tapilawi. Ada orang yang hebat, taat kepada Allah, Allah titipkan harta yang bangun masjid indah, megah, mewah. Contohnya Masjid Al-Bahri di Parak Jigarang. Dia Pak Ibu, ketika Allah titipkan harta itu, maka kata Allah, jangan lupa harta yang dititipkan itu bawa untuk kebahagiaan akhirat. Kalau hanya dipakai untuk makan, hanya dipakai untuk pakaian, hanya dipakai untuk kebutuhan dunia, maka harta akan habis begitu saja. Sada yang akan dimakan, sada yang dimakan Bapak Ibu hanya melalui mulut, diproses dan parwi, besok pagi keluar menjadi ciri. Pakaian rancak dipakai sekali lama lalu su lalu buruk tidak layak dipakai lagi. Maka kecil Allah, apa yang Allah titipkan itu jangan lupa untuk membawa kita menjadi bahagia di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun untuk mencari kebahagiaan akhirat itu jangan lupa kebutuhan hidup di dunia. Jangan beko beribadah bersedekah setarui bagian syarat toko sadonya. Tidak ada biaya untuk makan anak, tidak ada biaya untuk sekolah anak. Jangan sampai model itu pula. Jadi walatan sanasibaka minad dunia bisa bermakna dua. Pertama, jangan lupa untuk terlalu konsentrasi ke akhirat, lupa kebutuhan dunia. Makna yang kedua, walatan sanasibaka minad dunia maknanya adalah jangan lupa nasibaka, kebahagiaanmu di akhirat itu minat dunia, min turub jar, dari kebahagiaan akhirat itu dibawa dari dunia. Jadi selagi hidup di dunia, kebahagiaan akhirat itu bisa kita raih. Maka tidak tepat kalau ada orang memahami ayat itu keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat, salah itu. Dunia akhirat itu tidak pernah seimbang. Bara banyak dalam Al-Quran Allah jelaskan bahasa akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Salah satunya surat An-Nisa ayat 7. Qul mata'ud dunya qalil
wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia itu qalil. Apa arti qalil? Sangeneknya. Wal akhiratu, sementara keberadaan akhirat khairun, jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Sehingga suatu kali apa ibu, Nabi ketika magi pencerahan kepada para sahabat di tepi laut, pernah Nabi mencemplungkan telunjuknya ke dalam laut, lalu nyangkit telunjuknya itu, meneteslah air setitik dari telunjuknya. Kecek Rasul, wahai para sahabatku, bandingan antara dunia dan akhirat itu bagaikan air yang menetes dari telunjuk kita dalam dunia, sementara akhirat adalah lautan yang luas itu. Maka tidak pernah seimbang dunia akhirat. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Tapi jangan lupa, bahasa kebahagiaan akhirat itu dibawa selagi kita hidup di dunia. Itu yang pertama. Makna dari ayat itu, bahasa persiapkan kehidupan akhirat selagi kita hidup di dunia. Jadi solat apa ibu memang hanya di dunia, di akhirat tidak ada solat itu. Habis watrai. Kalau tidak pakai mic terang ini aja ya. Lain. Kau ada cek lain. Tes 1 2 3. Jadi selama hidup dunia kita bisa beramal apa aja ibu. Kalau di akhirat tidak ada untuk beramal, maka amal ibadah itu dibawa dari dunia, pahalanya nanti diterima di akhirat. Salat itu di dunia, berpuasa itu di dunia, beramal kebaikan itu di dunia, bersedekah itu di dunia. Di akhirat tidak ada sedekah itu, orang lebih mewah sedang di dalam surga. Di akhirat tidak ada lagi salat. Jadi selagi hidup di dunia, perbekal banyak bekal pahala sehingga dapat bahagia nanti di akhirat. Itu makna ayat yang pertama. Yang kedua dalam ayat itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kewajiban kepada kita berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada sesama. Bahkan apa ibu nama hormati, hubungan sesama manusia itu akan mempengaruhi kepada seseorang nanti di akhirat. Kalau dosa kepada Allah bisa langsung tobat. Sementara kalau dosa kepada manusia tidak bisa langsung tobat, tapi harus minta maaf kepada orang pernah disakiti, apa pernah menganiaya orang, lalu orang sempat minta maaf apa nak meninggal, maka di akhirat nanti akan berurusan dengan orang itu walaupun Pak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kepada manusia itu menjadi hal yang sangat mutlak, sebab itu nanti akan berpengaruh kepada kebahagiaan nanti di akhirat. Maka jalin silaturahim, jangan sampai ada yang putus silaturahmi Pak Jibu. Itu makna ayat yang kedua. Yang terakhir dalam ayat itu, wala tabghil fasada fil ar, jangan membuat kerusakan. Salah satu Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifatun fil ar, penjaga kelestarian alam semesta. Maka kita berkewajiban menjaga alam semesta. Apa ibu masih ada yang suka membuang sampah ke sungai, membuang saruk ke bandar, seolah-olah tidak merasa berdosa? Apa ibu itu termasuk perbuatan fasad? Masih ada gini, sudahnya kumpulan saruk dari rumahnya campang ke bandar, akhirnya bandar lama limpah. Inya merasa bukan perbuatan dosa. Apa ibu itu termasuk fasad? Termasuk juga menggundul hutan. Sehingga patang ketika hutan gundul terjadi banjir yang menimpa daerah kita, terutama Kuranji, Pawuh dan Kota Tangah. Sekian rumah anyi gara-gara perbuatan fasad. Maka Allah melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sebab ujungnya pasti kita juga akan merasai dari efek perbuatan
fasad itu. Di akhir tausiah ini, sebagai kesimpulan dari surat Al-Qasas ayat 77 itu, ada 3 pendidikan yang bisa kita ambil. Pertama, Allah memerintahkan kepada seluruh kita mempersiapkan diri, memperbanyak mencari kebahagiaan akhirat selagi hidup di dunia. Kalau mati nak bisa mencari itu lah. Yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, kepada alam semesta, kepada sesama. Yang ketiga, larangan untuk berbuat kerusakan. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu, kita termasuk hamba-hamba Allah yang muhsinin, orang-orang berbuat baik. Allah berikan nanti kebahagiaan luar biasa waktu hidup di akhirat. Allah berikan kemewahan dan kemegahan sehingga kita masuk aman, nyaman, damai tinggal nanti di akhirat, serta kita selagi hidup di dunia kau istiqomah melaksanakan ajaran agama. Selamat kita hidup di dunia, selamat pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.